Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu pengantar akuntansi Ibu Uswatun Hasanah LB. Perkenalkan, nama saya Jaka, Prodi Ekonomi Islam dari semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Oke, langsung saja. Apa sih itu jurnal umum? Jurnal umum sebagai buku harian digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan secara sistematis dan kronologis dengan menuliskan nama perkiraan yang didebit dan dikredit, berikut jumlahnya serta keterangan secara singkat. Fungsi dari jurnal umum yang pertama yaitu menganalisis, yang kedua mencatat, yang ketiga historis, yang keempat memberikan informasi. Oke, untuk memudahkan kita membuat jurnal umum, maka kita harus menghafal dulu analisa jurnal. Yang pertama, apabila harta bertambah, maka kolomnya didebit, apabila berkurang dikredit, maka saldo normalnya didebit. Apabila utang bertambah, maka kolomnya dikredit, apabila berkurang kolomnya didebit, saldo normalnya dikredit. Apabila modal berkurang, maka kolomnya dikredit, bertambah kolomnya dikredit, berkurang dia didebit, saldo normalnya dikredit. Apabila biaya bertambah, maka kolomnya didebit, berkurang dia dikredit, saldo normalnya debit. Apabila fry bertambah, maka kolomnya di debit, dan apabila berkurang dia dikredit dan saldo normalnya di kredit. Oke, untuk lebih mudah memahaminya kita langsung ke contoh. Pada transaksi 1 Januari disetorkan uang sebesar 25 juta untuk modal awal pendirian usaha jasa laundry Nona Kanti. Nah, sini kan sudah dibahas kembali. Saya mungkin menjelaskannya kembali lagi yang dijelaskan oleh Ibu Uswatun. Sini kan kotaknya yaitu yang pertama tanggal, keterangan, rep, debit, dan kredit. Jadi ada 5 kolom. Kita tulis dulu usahanya usaha apa, seperti yang dicontohkan usaha jasa laundry Nona Kanti, jurnal umum periode 31 Januari 2020 Januari. Kan transaksi 1 itu termasuk dari kas. Kas bila pertama dia di debit 25 juta. Nah, ini kas kan. Kas bila pertama dia di debit 25 juta. Modal kan pertama juga, berarti bila modal pertama dia di kredit. Langsung saja ke transaksi 2. Transaksi 2 Januari membeli mesin cuci secara kredit dari Toko Jaya seharga Rp 5 juta. Berarti ini kan mesin cuci, berarti masuk di akun kas, masuk harta, berarti pertama dia di debit. Dan utang usaha bertambah. Apabila utang usaha bertambah maka dia di kredit. Langsung ke transaksi 3 Januari dibeli kendaraan seharga 15 juta, dibayar tunai sebesar 10 juta, sisanya secara cicilan. Berarti ini termasuk dengan kendaraan. Kendaraan kan termasuk dengan harta, berarti dia didebit 15 juta dan kas 10 juta. Karena kas berkurang 10 juta karena baru dibayarnya 10 juta. Oke, langsung saja ke transaksi 4 Januari dibayar sewa toko untuk bulan Januari senilai 3 juta rupiah. Sini kan beban sewa, berarti beban sewa ini biaya. Bila biaya bertambah maka dia debit. Dan kas kan berkurang, berarti dia di kredit senilai 3 juta. Untuk transaksi 5 Januari dibayar premi asuransi sebesar Rp850.000. Berarti beban asuransi. Beban asuransi
karena dia ini termasuk biaya atau beban, maka dia di debit dan harta akan berkurang, berarti dia di kredit. Langsung ke transaksi 6 Januari menerima pendapatan jasa laundry sebesar 1.500.000. Apabila kas tadikan kas pertama, maka kas ini di debit 1.500.000. Pendapatan bila pertama dia di kredit 1.500.000. Langsung ke transaksi 10 Januari diterima tunai dari SR. Oke, 10 Januari diserahkan hasil pencucian 30 lembar karpet ke RS Mitra tetap, tapi pembayarnya belum diterima sebesar 2.250.000. Berarti masuk dalam akun piutang. Piutangnya yaitu di debit dan pendapatan di kredit. Langsung ke transaksi 11, dibayar gaji karyawan 4.500.000. Berarti itu termasuk biaya atau beban. Kalau beban pertama maka dia di debit dan kas berkurang dia di kredit. Ini langsung untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke transaksi 14. Transaksi 14, Nona Kanti mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi dan keluarganya sebesar 1.750.000. Berarti akunnya itu private. Bila private bertambah, maka kolomnya di debit dan kas berkurang di kredit. Setelah kita membuat ini sudah dianalisa semua, maka kita jumlahkan, di bawahnya kita jumlahkan. Bila terjadinya tidak sama antara debit dan kredit, maka terdapat kesalahan antara ketika kita menganalisisnya. Jika kita nilainya sama, maka sama atau balance, maka jurnal umum tersebut benar. Nanti kita lihatlah. Langsung saja itu untuk jurnal umumnya. Yang kedua yaitu bagaimana akan kita setelah jurnal umum kita mempostingnya ke buku besar. Sebelum kita mempostingnya ke buku besar, kita harus tahu dulu pengertian dari buku besar itu apa. Pengertian buku besar yaitu kumpulan dari berbagai perkiraan yang terdapat pada suatu perusahaan yang tersusun secara sistematis dengan kode tertentu. Nah, dari pengertian ini kita buat seperti ini. Nah, sini kan nama perkiraannya, kas, nomor perkiraan 111. Kita buat dulu kolomnya. Kolomnya yaitu ada tanggal, keterangan, red, debit, kredit, saldo, debit, kredit. Ini contoh kolom untuk buku besar. Tinggal kita masukkan perkiraan kas. Nah, di sini kan kas termasuk itu tanggal 1 kas, tanggal 3 kas, 4 kas, tanggal 6 kas, tanggal 13 dan tanggal 18, tanggal 20, tanggal 21, tanggal 29, tanggal 30, tanggal 31 itu termasuk kas. Jadi dibuat satu kelompok, itu satu kas. Ini untuk kas. Selanjutnya itu piutang usaha. Kita cari dulu di mana di kolom ini piutang. Kita cari kan terdapat pada tanggal 10, tanggal 10 dan tanggal 20. Tanggal 20 di sini yaitu senilai 2.250.000 dan pendapatan pelanggan 1.250.000. Sudah kita buat piutang usaha. Selanjutnya yaitu perlengkapan. Sama seperti yang sebelumnya, kita cari di perlengkapan ini di mana sini termasuk perlengkapan.
kita posting langsung di sini. Nilainya tidak perlu berubah berdasarkan neraca saldo ini, tinggal kita tuh membinakannya saja. Terus langsung dan seterusnya. Insya Allah mudah dipahami lah. Kalau kita ingin belajar, insya Allah mudah dipahami. Tinggal ketika kita mempostingnya dari jurnal umum ke buku besar, maka kita harus memperhatikan nama perkiraannya itu, seperti kas, apa-apa yang termasuk dalam kas, kita tulis di kolom itu kas apa-apa, tanggal berapa, nomor perkiraannya, ataupun piutang. Kita cari di jurnal umum itu di manakah letak dan tanggal transaksi berapakah terdapat piutang. Nah, jadi begitu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya yaitu setelah kita membuat buku besar tadi, maka kita akan ke neraca saldo. Apa sih neraca saldo itu? Neraca saldo yaitu formulir yang berisi dari saldo-saldo perkiraan buku besar disusun secara sistematis. Nah, kan dari pengertiannya itu formulir dari saldo-saldo perkiraan buku besar yang disusun secara sistematis. Mungkin ini saya sudah buatnya ya. Nah, kita tulis dulu perusahaannya apa. Sini kan perusahaan laundry Lonakanti, neraca saldo periode 31 Januari. Jadi kolomnya itu ada 3, ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada nomor perkiraan, nama perkiraan, debit, kredit. Ketika kita membuat neraca saldo, kita tinggal memindahkannya saja. Kita tuliskan nomor perkiraan dari kas, dari buku besar ini berapa, 111, nama perkiraan, kas, debit. Bila kas pertama maka di debit. Nah, ini kan debit. Debit 122 piutang usaha. Piutang kan bila pertama dia itu kan termasuk harta, berarti dia di debit juga. Kelengkapan dia di debit juga, peralatan dia di debit juga, utang usaha, modal, pendapatan itu kan di kredit semua. Beban, sewa, asuransi, gaji, listrik dan air dan sebagainya. Itu termasuk dengan biaya atau beban, yaitu termasuk dengan dari kolom debit. Setelah kita membuat seperti ini, maka kita jumlahkan kembali. Bila tidak balance, maka ada yang salah ketika kita membuat buku besar. Ketika kita membuat neraca saldo, ini mengetahui apakah buku besar, posting buku besar itu benar-benar benar atau terdapat kesalahan. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Oke, untuk selanjutnya jangan lupa di subscribe, like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.